Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita tentang listrik arus searah pada pembelajaran fisika kelas 12 semester 5. Pada materi kita sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep-konsep dasar kelistrikan. Yang pertama adalah kuat arus, yang kedua adalah tegangan, yang ketiga adalah hambatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hambatan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kuat arus dan tegangan. Sedikit mengingatkan tentang hubungan antara kuat arus dan beda potensial dalam suatu pengantar. Telah dilakukan sebuah eksperimen oleh George Simon Ohm yang menyatakan bahwa tegangan atau beda potensial suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut selama hambatan komponen tersebut tetap. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm yang secara matematis ditulis dengan persamaan R sama dengan V per I, di mana V adalah beda potensial, R adalah komponen hambatan, serta I adalah kuat arus. Hambatan listrik. Hambatan listrik sering disebut juga sebagai resistor, yang merupakan sebuah benda yang menghasilkan resistansi atau nilai hambatan. Resistor berfungsi sebagai pengatur kuat arus, pengatur tegangan, atau pembagi potensial listrik. Resistor dilambangkan dengan simbol R, yang berfungsi untuk menghambat pergerakan aliran arus dengan jenis bahan yang berbeda. Hambatan sebuah kawat pengantar bergantung pada jenis dan ukuran dari pengantar tersebut. Jika makin kecil penampang pengantar, maka makin sukar elektron-elektron melaluinya. Sedangkan makin panjang pengantar, makin banyak atau makin besar pula rintangan yang dialami oleh elektron-elektron. Resistansi. Berdasarkan hukum Ohm, resistansi suatu pengantar berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang mengalir pada pengantar tersebut. Besar kecilnya kuat arus listrik yang mengalir pada pengantar dapat diatur dengan resistansi. Resistansi suatu pengantar dirumuskan dengan persamaan R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah resistansi, Rho itu adalah hambatan jenis pengantar atau nama lainnya adalah resistivitas. L adalah panjang pengantar dan A adalah luas penampang pengantar. Resistivitas merupakan resistansi suatu pengantar yang memiliki panjang satu satuan panjang dan luas satu satuan luas, yang menyatakan karakteristik bahan sehingga setiap pengantar yang berbeda jenis memiliki perbedaan resistivitas. Satuan resistivitas adalah ohm. Nama alat ukurnya adalah ohmmeter. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan satuan resistivitas. Jenis-jenis hambatan listrik yaitu adalah resistor tetap yang terdiri atas warna-warna yang melingkar pada kulit luar yang disebut sebagai cincin. Nilai resistansi dihitung berdasarkan warna cincin pada kulit resistor. Sedangkan resistor yang lain disebut sebagai resistor variabel, di mana resistor variabel disebut juga sebagai resistor geser atau rheostat, yang prinsip kerja resistor tersebut yaitu dengan menggeser kotak luncur atau mengurangi nilai hambatan sesuai kebutuhan. Cara mengukur hambatan listrik itu dengan menggunakan ohmmeter. Alat ukur ini biasanya menjadi satu dengan ampermeter dan voltmeter yang kemudian dinamakan gabungannya adalah multimeter. Ada beberapa jenis kategori dari resistor. Di sini bisa terlihat dengan berbagai macam-macam jenis dan bahan resistor. Ada yang terbuat dari carbon composition, ada yang terbuat dari carbon film, dan ada yang terbuat dari metal film resistor. Nah, setiap resistor ini dia memiliki warna-warna gelang yang berbeda. Ini menunjukkan dari batas dari resistivitas resistor ini dalam pengukuran. Mari kita belajar untuk menghitung bagaimana
resistor ini memiliki batas alat ukur. Setiap resistor memiliki warna gelang yang berbeda. Dan ada beberapa macam warna gelang. Ini tidak mutlak bahwa resistor yang memiliki tipe warna itu terdiri atas 4 gelang. Ada juga yang memiliki 5 gelang atau 6 gelang. Gelang pertama atau cincin pertama atau warna pertama itu menunjukkan angka yang pertama dituliskan. Cincin yang kedua itu menunjukkan angka yang kedua yang dituliskan. Cincin yang ketiga itu adalah pengali dan cincin yang keempat itu adalah nilai toleransi. Ini jika gelang pada resistor terdapat 4 jenis warna yang berbeda. Jika resistornya memiliki 5 jenis warna yang berbeda, maka cincin yang pertama itu menunjukkan angka yang pertama, cincin yang kedua itu menunjukkan angka yang kedua, cincin yang ketiga itu menunjukkan angka yang ketiga, cincin yang keempat itu menunjukkan angka yang pengali, serta cincin yang kelima itu menunjukkan nilai toleransi. Nilai warna-warna ini dia memiliki nilai-nilai yang berbeda, dari mulai hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, perak, dan emas. Ini memiliki nilai warna yang berbeda. Ya, nilai warna yang berbeda ini jika digabungkan tadi ke dalam beberapa tipe warna, itu akan menghasilkan nilai dari resistor tersebut. Oke, terima kasih penjelasan dari saya tentang resistor untuk kali ini dan sampai ketemu pada video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.